Halo, kembali lagi di channel Tafin. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang dasar HTML terlebih dahulu ya. Jadi ini hanya khusus untuk HTML. Hanya dasar-dasarnya saja. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang heading, judul web, header, tag penentu, dan lain-lain ini ya. Ada bold, ada intinya tentang style dari teks itu sendiri. Nah, di sini kita akan belajar lagi dengan materi yang sudah saya siapkan seperti biasa, yaitu tentang nanti ada angka pembeda baris teks, garis bawah, informasi pembuat, menuju ke link web lain dan lain-lain ya. Oke, untuk pertama-tama, nah di sini ada yang saya tambahkan yaitu tentang body. Untuk kemarin body itu adalah isi dan atau latar, dengan isi atau bisa sebagai background dalam sebuah web. Jadi sekarang saya akan menambahkan background dari web saya. Oke. Nah, di sini untuk codingannya yaitu body, lalu style. Ini dalam kurung ya. Style background seperti ini itu dalam kurung. Oke. Style sama dengan tanda petik 2. Lalu kita masukkan mau di style apa background. Jadi backgroundnya di sini nggak hanya warna ya, ada di sini ada macam-macam. Coba oke, background ada image, ada color, ada banyak ya, ada position tadi saya lihat. Lalu sekarang kita coba color terlebih dahulu, dan di sini saya masukkan red, jangan lupa tanda petik 2 seperti ini di kurung ya, hingga warnanya menjadi kuning kalau di saya. Dan ada tanda titik koma dan titik 2. Titik 2-nya untuk menandakan warna apa atau background apa. Lalu titik komanya untuk penutup. Baik. Nah, sini sudah terlihat. Nah, ini dia tampilannya. Warna merah. Oke ya. Oke, next. Untuk mengganti background, ketika kita ingin ganti menjadi sebuah gambar, image. Pertama-tama kita siapkan gambarnya terlebih dahulu. Berhubung di sini saya sudah tambahkan gambar ini dia BY ya. Nah, ini dia backgroundnya yang sudah saya siapkan teman-teman. Nah, untuk gambarnya itu harus satu folder sama codingannya ini new satu ini. Kalau nggak satu folder harus dicantumkan nama foldernya nanti di URL-nya. Untuk gambarnya jangan lupa di rename karena nama itu sangat berpengaruh nanti di dalam sebuah codingan. Ini saya rename menjadi BG background. Lalu jangan lupa tipe filenya, apakah .jpg, png, jpeg, dan lain-lain. Itu jangan dilupakan ya, karena itu juga berpengaruh. Untuk codingannya background image. Ini. Lalu kita hapus, masukkan URL atau linknya dari gambar kalian atau background kalian. Lalu jangan lupa buka kurung, kita masukkan nama filenya yaitu bg.jpg. Lalu kita tutup kurung, lalu titik koma tetap ya, ada petik 2 dan tutup. Lalu kita apakah berhasil? Ya, ini dia berhasil ya teman-teman. Backgroundnya seperti ini. Jadi backgroundnya sesuai gambar dengan ini gambarnya. Tuh. Apabila backgroundnya tidak satu folder atau seperti membuat folder lain ya, ini di folder new folder sini kita masukkan seperti ini biar agar terlihat rapi
untuk khusus gambar di sini, untuk khusus codingan di sini, boleh. Tapi di sini di URL tambahkan nama dari foldernya. Beri new folder, harus sama. New folder, jangan lupa seperti ini. Kita coba save, kita reload. Nah, tidak terdeteksi. Ini tidak terdeteksi, foldernya hapus. Lagi nih, nah, apakah terdeteksi? Ini oke ya. Paling mudah emang harus satu folder saja. Nah, ini. Jadi, nah ini boleh sebenarnya dua kata. Mungkin di sininya tadi ada underscore gitu ya. New underscore folder. Bisa terdeteksi nih. Meskipun beda folder ya. Ini codingannya, ini tulisnya. Tuh. Baik, next. Setelah background, oke, untuk backgroundnya kita coloring aja ya. Red kali atau pink? Siapa pink? Apakah bisa pink? Aku nggak bisa ya. Oke. White. Red tidak ada. Red ya. Nggak bisa. Background color red. Kenapa ini? Nggak bisa. Mengapa error? Sorry, red. Oh ini. Backgroundnya, sorry. Kok nggak bisa? Nah, ini ya. Red. Oke, next kita masuk ke materi lain, yaitu tentang P. P style text indent. Pixel, text transform, capitalism. Apa sih ini P? Jadi P di sini, sebuah paragraf gitu ya. Nah, saya lah ini ada jeda atau paragraf lah ya, menjorok ke dalam itu untuk paragraf. Jadi P, halo, saya dari Mojokerto, salam kenal semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Nah, ini untuk sebuah paragraf. Kalau kita teruskan, spesifikasinya lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, apakah ini cukup? Kita lihat infonya. Nah, ini ya. Jadi ketika teksnya panjang, nah ini akan membentuk sebuah paragraf. Itu. Jadi fungsi dari P itu sendiri, P ini, yaitu untuk paragraf. Jadi P itu untuk paragraf ya. Nah, jadi ini membentuk menjorok ke dalam. Buat web essay. Oke. Next, nah ini untuk style, base style text indent. Nah ini untuk stylenya ya, teksnya indent atau lalu transform kapitalis itu besar semua depannya itu kapitalis ya. Kalau uppercase, uppercase ini ya mungkin tulisannya uppercase ya, benar ya. Oke, mari kita coba uppercase tuh besar semua. Jadi stylenya
Custom font style gitu. Text indent 50 pixel. Kalau mau diperbesar 100 pixel misalnya bisa. Ini untuk ukuran ya. Tuh, lebih perbesar lagi. Enggak sih. Ini kalau text indent, oh ini jaraknya ya, jarak antara ini ke sini itu berapa pixel. Gitu ya. Jadi kalau misal 10 pixel, jaraknya 10 pixel. Jadi yang kecil loh, itu jaraknya kecil. Gitu. Jadi text indent ini untuk jarak dari paragrafnya mau berapa pixel gitu ya. Oh, ini isinya. Lalu next ada P lagi style text elegant right. Ayo, ada yang tahu text elegant right ini untuk apa? Yap, untuk rata kanan. Text elegant right, rata kanan ini ya hasilnya nanti. Right, bla bla bla. Lalu BR itu BR. Nah, kenapa kok ini enggak ada BR-nya kok langsung BR slash ini atau kok kebalik BR slash kok slash BR gitu kan, kenapa? Nah, BR underscore slash atau spasi slash ini untuk pembeda baris teks. Jadi saya dari Dusun Kalijaring Desa Melirip BR slash Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto BR slash. Nah, ini untuk pembeda baris. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, BR slash saya dari Dusun Kalijaring Desa Melirip slash Kecamatan Jetis. Nah, itu. Kalau tanpa BR slash. Nah, ini dong. Nah, jadi panjang. Padahal udah kita taruh bawah. Gak ngaruh kalau nggak ada BR slash-nya. Gitu ya. Oke. Jadi di sini fungsi BR slash untuk pembeda baris. BR slash. Ini ya. Jadi untuk baris baru, baris di bawahnya gitu. Lalu ini ada sub. Nah, ini nyempil di sini ya. Saya taruh tengah-tengah. Ada sub. Ini bukan sub-sub makanan ya. SUP ya, sub. Di sini fungsinya untuk pangkat atas. Jadi nantinya, nah ini dia, RT pangkatnya di atas. Jadi ini untuk matematika bisa atau untuk perpangkatan lah intinya ya kan. Jadi di sini seperti bisa seperti tanda kaki gitu ya. Ini bisa satu catatan kaki RT satu gini ya. Flash. RT ini kan singkatan ya. RT ini singkatan toh. Tuh, RT 1. Nah, RT ini singkatan. Nah, nanti di bawahnya dijelasin. RT adalah rukun tetangga gitu. Oke. RT 1. Nah, untuk selanjutnya ada, nah ini sub. Kalau tadi SUP, sub, ini sub. Tadi sub, ini sub. Bedanya P sama B doang. Kalau P itu untuk pangkat atas, sedangkan B sub itu untuk pangkat di bawah, pangkat bawah. Jadi R sub, nah ini jadinya pangkat di bawah. Ini untuk kimia biasanya. Yang anak-anak kimia, ya. Yang saya tahu kimia. Kalau ada notasi lain mungkin ada, oh ya ada notasi sigma itu ya. Ini ada di bawah juga. Nah ini fungsinya di sini di bawah gitu ya. Jadi untuk pangkat bawah itu sub SUB. Lalu next nanti kita tutup ini biasa BR yang pembeda baris ya. Oke, next yaitu ada elegant ya ini elegant center. Kenapa kok elegant sendiri berdiri sendiri? Kenapa kok nggak masuk ke dalam
format style, ya kan? Jadi memang elegant bisa, jadi sama aja. Mau teks elegant right atau elegant sama dengan center atau elegant sama dengan right, left, itu sama aja. Bisa kedua-duanya. Itu ya. Tapi lebih simpelnya seperti ini, elegant center. Kenapa? Karena kalau di style teks elegant itu termasuk style sebuah kalimat. Sedangkan style biasanya berhubungan tentang penulisan, gitu ya. Oke, jadi elegant center tetap sama tuh. Kalau kita masukkan seperti ini teks elegant sama bisa do right. Sama bisa. Nggak ada perbedaan. Oke. Lanjut ke stylenya. Style di sini saya masukkan color red, yaitu warna fontnya red ini ya, sekian tadi saya. Lalu background color yellow. Nah, untuk background colornya ini nanti memanjang seperti ini. Kalau tidak kalian batasi ya. Jadi bisa dibatasi nanti seperti nah ini text indent. Tapi aku lupa ya gimana cara membatasinya seperti 50 pixel atau berapa pixel gitu ya. Jadi nggak memonjong seperti ini. Tuh. Lalu ada font family. Nah, font family ini pemilihan fontnya. Jadi font family itu mau Arial seperti ini atau mau Times New Roman misal. Kita ketik Times New Roman. Oke, tab tuh ganti Times New Roman. Ya, bisa. Jadi terserah kalian ini font family. Jangan lupakan font family ya. Untuk style pemilihan style huruf. Tuh. Ini P untuk paragraf, lalu HR. Ini penutup dari atau garis bawah ya. Jadi kalau bikin garis bawah biasanya harus lama. Ini tinggal HR gitu doang. HR penutup, nggak usah pembuka, langsung HR slash gitu, seperti BR slash ini ya, HR slash. Udah selesai tuh. Bikin garis bawah yang panjang gitu. Ya. Simpel. Lalu next ada footer. Footer atau informasi pembuat. Siapa pembuatnya? Nah, seperti ini ya. C, footer. Untuk informasi dari atau hak cipta dari web itu sendiri. Gitu. Lalu ada div and copy. Nah, di sini div itu untuk sumber webnya atau nama webnya itu ya. Div dan copy petani kode div ini. Dan kode ini sumber webnya. Lalu ada have. Nah, di sini. Ini menuju ke link web lain. Jadi saya belajarnya dulu menggunakan petani kode. Ini ya. Menggunakan petani kode ini. Lalu kita mau masuk menuju ke web lain. Dan di sini kita ketikkan A. Nah, itu seperti teks gitu ya, apa link ya, untuk mengelingkan atau menyambungkan ya kan, A itu format A untuk menyambungkan antara web satu dengan web lain. Href link sama dengan, nah ini masukkan linknya apa namanya, web html atau gini web belajar.html bisa. Lalu dinamakan web HTML terus A. Nah, ini untuk menuju link lain. Kalau kita pencet bisa ya. Nah, ini nggak bisa. Misalnya saya tutup lah masalahnya. Atau harus satu folder gitu. Ada satu folder. Lalu kita masukkan yang JavaScript ya, surat JS. Bisa nih, bisa. Kalau surat JS. Surat JS.
Oke, seperti ini. Kita web.js. Oke, save. Kita lihat di sini. Oke, bisa ya. This page say thank you for attention and boom ya. Kita masuk ke file JavaScript kita ya yang minggu-minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kita buat. Oke. Jadi ini untuk mengelingkan ya. Dan syaratnya webnya yang mau kita sambungkan itu harus satu folder. Mana tadi? Ini ya. Nah ini harus satu folder. New 1 dan JavaScript harus satu folder di sini ya. Kalau beda folder gimana lah? Untuk beda folder itu mungkin aku kurang tahu ya. Lupa soalnya. Tapi setauku itu kalau beda folder harus dimasukkan seperti background ini, background tadi ya. Jadi harus nama foldernya apa, lalu nama itunya apa, linknya apa gitu, URL. Lalu terakhir body ditutup. Ini ya. Kalau tanpa body ini nggak bisa warna merah. Tuh. Terus kita bikin di sini surat JavaScript ini ya. Kita masukkan kembali. Kita linkkan kita ambil ya. Ref sama dengan HTML itu ya. HTML 1 oke. New 1.html ini ya. Jalan sama. Lalu kita tutup. Jangan lupa kembali. Oke, kita tutup. Save. Oke. Jadi kita sini web.js kita masuk. Oke. Nah, ini ada tulisan kembali. Kita coba beri. Boom, kita kembali lagi. Ini jadi tidak selesai ya. Jadi tidak seperti tadi. Ketika ini nggak ada. Sama ini ya. Ini nggak ada misalnya. Selesai ginilah. Save ya. Nah, kita masuk. Oke. Kita kembali. Itu bisa Mas ya. Ini bisa loh. Kalau misal ini kita hapus ya. Oke. Kalau gini. Nah, oke. Tuh nggak ada tanda kembali ya. Jadi stuck di sini nggak bisa kembali. Tuh. Makanya kita masukkan seperti ini. Agar bisa kembali lagi. Oke. Nah, kembali di sini, masuk sini. Oke, kembali lagi di sini. Tuh. Seperti looping lah ya, kembali masuk gitu. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Jadi mohon jangan dijudge, oke? Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain hari. Dan nantikan video minggu depan. Pasti bakal lebih banyak lagi materi yang akan saya siapkan. Dan mungkin kita akan mencoba